sempat dimakan dodok di Muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ya dulu kembali di obrolan komunitas dan kali ini bersama APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, dengan temanya peran APGI dalam membangun pariwisata berbasis konservasi dan juga menggali potensi ekowisata gunung. Bersama Aan Syahar ya, selaku pelaku dari Pemandu Gunung Indonesia dan dari pengurus dari APGI. Ya. Lanjut baik kita ketemu dengan beliau langsung nih di studio, ngobrol-ngobrol tentang mengenai apa itu APGI nantinya. Terus kalau kalian pengen bergabung silakan di 0711351656, kita buka line telepon nantinya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gan? Sehat. Ditodong pagi-pagi nih. Pas baru balik dari Pagar Alam dari Gunung Dimpu. Kecinguan dari perawatannya masih ini. Iya. Masih mutung kalau iya. mau. Tapi lagi musim-musim apa sana? Musim hujan. Jadi agak licin ya. Agak licin, becek, jalur hancur karena rame pendaki kan. Ini 17-an. 17-an kemarin. Tapi sampah-sampah gimana? Sampah-sampah ya ada dikit tapi cukup terkendali lah untuk sekarang ini. Sudah mudah memahami, mengerti lah. Mengerti, terus ada aturan dari pengurus relawan Gunung Dimpu kan. Ada aturan bahwa sampah itu harus dibawa balik. Kalau tidak dibawa balik ada sanksi, dihitung gitu jumlah sampahnya. Oh, gitu. Ada catatannya. Ada catatannya. Itu keren namanya. Kalau naik gunung ya, ini kan ada hubungan dengan pemandu tadi. Terus APGI itu apa dan kapan ditegakkan? Oke. APGI ini singkatan dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Diinisiasi tahun 2015. Ya. Didirikan oleh para legend-legend pendakian gunung di Indonesia karena banyaknya kecelakaan di gunung waktu itu ditambah dengan ada pemantik waktu itu, ada film 5 cm waktu itu kan, salah satu pemantiknya itu banyaknya korban yang terjadi di kecelakaan gunung waktu itu, pendakian marak gitu. Nah, kawan-kawan kita, senior-senior kita di Jakarta ini membaca bahwa harus ada suatu regulasi dan suatu aturan yang mengatur tentang pendakian gunung ini agar lebih tertata dan lebih aman tentunya. Didirikanlah Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia waktu itu. Jadi 2015 ya. Setiap provinsi ada? Setiap provinsi ada sekarang. Sekarang anggota total seluruh Indonesia ada sekitar 5.000 pemandu. Iya. Dan seluruhnya bersertifikasi BNSP. Oh, sudah sertifikasi. Ya. Tapi kalau mereka ada yang kesalahan atau bagaimana sertifikasinya? Ada proses yang akan dilakukan oleh APGI dari teguran sampai pemecatan. Ya, Oke. gitu. Tahapan-tahapan untuk jadi pemandu itu sendiri. Kalau misalnya dari kita wong awam dah ya, pengen jadi pemandu, apa harus dia anak-anak pencinta alam dulu? Nggak harus, banyak juga pemandu itu dari Akamsi, anak kampung sekitar ya, di kaki-kaki gunung, mereka sudah biasa nganter tamu naik gunung. Nah, itu yang kita sertifikasikan gitu dan kita jadikan anggota. Kalau bahasa Inggrisnya porter. Porter ya. Tapi lebih kalau porter itu hanya sekedar mengangkut
peralatan. Kalau pemandu itu lebih kompleks. Kalau bahasa baratnya guide gitu. Ah, Jadi dipisahkan ya antara porter dengan pemandu. Iya. Tugasnya masing-masing ya. Terus mahal enggak kalau pakai? tergantung Jadi gunungnya. sebelum kita masuk di gunung-gunung mana Pak? Tergantung gunungnya. Mahal murah itu kan relatif. Iya, iya. Tergantung juga siapa yang menyewa kita. Bisa disesuaikan dengan fasilitas. Itu ada rate bawah, rate atas lah gitu. Fasilitasnya apa itu disesuaikan dengan biaya yang akan kita kenakan. Ya gitu. Di Sumsel sendiri berapa orang? Kalau di Sumsel itu ada sekitar 60 orang sekarang yang tersertifikasi. Oke, yang 10? 50 orang. 50 orang, banyak juga ya. Dan itu memang anak-anak pagar alam atau Enggak, menyebar seluruh Sumsel. Di Pagar Alam, Lahat, Palembang, di Muara Enim juga ada, Prabu Muli juga ada gitu. Oke. Lubuk Linggau ada juga. Oh ada ya. Tapi wilayahnya itu gimana kalau ya untuk mereka? Bisa misalnya di Lubuk Linggau bisa dia memandu untuk Bisa. pagar alam asal dia tahu lokasi. Tinggal grade-nya saja. Pemandu itu ada grade sertifikasinya. Jadi walaupun domisilinya di Pagar Alam dia bisa memandu sampai ke seluruh Indonesia. Sesuai dengan grade sertifikasinya. Oke Dulur ya pengen bertanya silakan dengan Aan Syahar ya. Saya tahunya Aan ini. Ternyata dari tahun 2000 berapa sudah mulai menggeluti suka dengan kalau gabung di APGI 2018. 2018 tapi gabung. hobi naik gunung? Hobi naik gunung karena lahir di Pagar Alam. Dari kecil. Dari kecil. Jadi tidak bisa lagi pokoknya lah sudah tahunnya seluk beluk gunung gitu ya. Insya Allah. Jam terbangnya paling ya lah ribuan kali deh. Dari besar-besar ke ribuan kali lah itu ya. Apa namanya itu beda apa gunung kita nih yang Dempo dengan gunung lain kalau misalnya kita naik gunung tuh? Tentunya beda kondisi alam ya. Gunung Dempo atau kebanyakan gunung di Sumatera itu tipenya gunung hutan tropis. Kondisinya pohon besar-besar, lumut, basah, jalurnya becek rata-rata. Nah gunung-gunung di Jawa juga ada juga yang bukan hutan tropis, banyak padang rumput, padang savana dan kondisi treknya cenderung landai. Kalau Dempo ini treknya cenderung terjal. Jadi lebih ekstrim. Banyak orang bilang bahwa Dempo itu bukan mendaki gunung tapi manjat gunung. Jadi dua kegiatan. Karena kita ada kebutuhan pemakaian tangan di situ, pegang akar-akar kan. Iya. Gitu. Tapi ada jalur sendiri yang lebih nyaman nggak tuh? Ada jalur sendiri yang lebih nggak lama lah ya. Lebih nyaman itu lewat jalur Kabupaten Lahat, ada di Jarai. Tanjung Sakti, Pak. Lewat Jarai, lewat Dusun Tanjung Menang itu cenderung landai, tapi butuh waktu yang lebih lama, lebih panjang ininya, treknya. Kemarin baru balik lewat jalur itu. Iya. Ya. Baliknya tuh paginya tuh. Paginya lewat Jarai, baliknya lewat Kampung Pat, lewat Pagar Alam. Jadi turunnya lebih nyaman kalau ini ya, nyerucup. Nyerucup. Waktu gitu. Tapi di Dempo sendiri jarang ya terdengar kabar-kabar berita kalau misalnya ada kejadian-kejadian ya. Pendaki yang mungkin tersesat tuh. Kalau tersesat tidak. Kalau kecelakaan sampai meninggal tahun ini ada 1 orang di bulan Januari kemarin. Kenapa dalam perasaan itu? Rata-rata kecelakaan itu terjadi karena kurang persiapan sebenarnya. Nah, rata-rata kena hipotermia. Hipotermia ini penyakit di gunung itu kedinginan, kehilangan panas tubuh, suhu tubuhnya hilang. Kalau tidak diatasi langsung bisa meninggal. Gitu. Rata-rata seperti itu. Kalau kasus jatuh ke jurang dan segala macam itu sangat jarang terjadi. Ya, karena dikawal benar dari. Ya dikawal. Dari apa namanya bisa dikatakan pengawasan tadi ya. Dan kalau di Dempo sendiri bulan-bulan khususnya kalau misalnya enggak boleh atau kita adanya waktu terbaik pendakian. Waktu terbaik pendakian itu antara bulan April sampai bulan November. Selebihnya itu curah hujannya lebih tinggi. Jadi tidak dianjurkan untuk mendaki. Itu rata-rata di gunung-gunung di Indonesia sama sih. Bulan berapa tadi? Bulan April sampai November, awal November ya. Iya. Itu yang disarankan. Waktu terbaik mendaki itu di bulan-bulan itu. Panjang juga ya April November. Ya. Jadi bisa dipilih lah ya. Ya. Jadi ya.
Tapi kalau yang pas rame menumpuk ini momen-momen Agustus lah ya. Ya, momen Agustus sama tahun baru. Oke. Sama tahun baru. Dan itu dibatasi enggak? Kalau Dempo belum ada pembatasan. Karena Dempo ini bukan taman nasional yang diatur dari pusat. Jadi aturan itu dibuat oleh pemerintah setempat. Ya. Sampai sekarang belum ada pembatasan. Ya tadi kan sebelum kita ngobrol-ngobrol ada ngomong misalnya taman nasional ya. Ya. Terus ada kejadian yang Cak Giri Rinjani yang mungkin wisatawan yang luar negeri yang nyampak. Dan itu memang sekarang harus pakai pemandu gitu ya. Ya, beberapa gunung mewajibkan pakai pemandu sekarang dan ada batasan umur sebenarnya gitu. Nah kalau di Dempo belum ada batasan itu, kewajiban pemandu juga belum. Cuman ada batasan jumlah pendaki, jadi minimal 3 orang kalau di Dempo. 3 orang? Ya 3 orang baru boleh mendaki. Jadi kalau berdua dewean enggak boleh. Iya. Ya itu. Kenapa cewekan? Bukan laki. Ya. Kalau bertiga ada kawan ngobrol. Ya Dor ya, kita masih ngobrol bersama APGI yang Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Nama lainnya kati ya, APGI ini atau mungkin ada rival kati atau saingan? Siko APGI ini. Siko APGI ya. Biasanya kan banyak organisasi ini ya. Ya mungkin KG ada, tapi kalau kita kan sudah dikerjasama dengan Kemenpar kan. Oke. Jadi persyaratan jadi anggota pun wajib disertifikasi dulu. Iya. Gitu. Kalau belum sertifikasi jadi simpatisan dulu kalau di APGI. Ya. Oke Dor ya, kita bakal balik lagi nih kita ngobrol-ngobrol bersama Aan ya, pastinya kita dendangkan dokin lagu yang Siko ini untuk Dor Galo-Galo. Jadi jangan kemana-mana, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Kembali di obrolan komunitas ya bersama APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Ada Aan Syahar yang pengurus dan juga pemandu gunung ya, yang tentunya sudah berpengalaman untuk wilayah Sumatera dan juga Indonesia. Dan Aan ini, kalau Aan sendiri di APGI sebagai apa? Kemarin di ketua DPD Sumatera Selatan 2 periode. Sekarang di pengurus pusat, di Dewan Pengawas Dewan Pengurus Pusat. Jadi wong pucuk. Wong pucuk. Karena selalu main gunung. Iya, kami yang bawa, jangan dibawa depan ada Iya. gunung ya. Jadi APGI, nah untuk APGI sendiri, ini kan kita mau membahas tentang konservasi dan juga ekowisata. Nah kita pengen tahu ya bagaimana APGI sendiri yang mengedukasi masyarakat berhubungan dengan sampah, kerusakan lingkungan, mana juga apa langkah APGI dalam menghadapi perubahan iklim di kawasan gunung. Oh gitu. Baik, kalau untuk ekowisata atau wisata kita fokusnya di wisata pendakian gunung ya. Sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Kemenpar sekarang adalah wisata berkelanjutan. Jadi kita juga mencanangkan wisata itu sekarang di gunung itu zero waste. Bagaimana caranya berwisata tapi kita tidak menimbulkan potensi sampah. Edukasi ke pendaki itu pertama dengan aturan-aturan. Kedua, kita selalu mengadakan sharing-sharing, mengadakan acara-acara offline di toko-toko outdoor, di komunitas-komunitas pendaki gunung, di operator open trip untuk mengedukasi bagaimana mendaki gunung dengan potensi zero sampah, nol sampah. Jadi caranya itu salah satunya adalah mengurangi potensi konsumsi plastik. Jadi misalnya bawa Indomie, bungkusnya itu kita buka dulu. Ya. Kita pindahkan ke bakul atau ke wadah plastik yang Satukan. ya disatukan, wadah plastik yang tidak sekali pakai. Seperti itu. Apalagi tadi pertanyaannya? Ya, mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim. Tentunya ini berhubungan dengan pengetahuan dasar dan perlengkapan standar pendakian. Jadi sebelum mendaki kita itu harus memiliki pengetahuan dasar tentang pendakian. Apa saja itu pengetahuan dasar adalah kemampuan fisik, kemampuan mental, teknik mendaki. Gitu. Kemudian peralatan standar apa saja yang perlu dilengkapi. Nah, perlengkapan ini harus wajib dimiliki. Salah satunya jaket, disesuaikan dengan gunung yang akan didaki. Ya. Jaket, kaos kaki, sepatu, celana, pakaian, gitu ya. Alat perlindungan dari basah, jas hujan dan segala macamnya harus lengkap. Sleeping bag, alat untuk tidur, terus tenda untuk perlindungan. Nah, itu pun harus sesuai dengan standar pendakian gunung. Jangan tenda piknik dibawa untuk naik gunung. Gitu. Jangan jaket untuk nahan dingin bermotor dibawa untuk naik gunung. Beda. Gitu. Beda. Kalau walaupun didobeli? Didobeli bisa, cuman jadi menambah bobot bawaan. Jadi beban kita bertambah. Nah, rata-rata alat-alat pendakian gunung ini bobotnya ringan. Jaketnya ringan, sepatunya ringan. Gitu. Tapi sekarang kan bisa dikatakan mudah lah ya, karena tidak bisa beli, nyewa. Ya. Kalau di Sumatera Selatan ini, untuk Palembang sendiri, untuk bisnisnya sewa ini udah mulai jamur. Kalau di Palembang bisnis sewa tuh dikit.
karena jauh dari gunung. Tapi kalau di Pagar Alam, di dekat-dekat gunung, di Linggau yang dekat ke Kabah, ya, di Lahat tuh banyak yang sudah punya usaha rental penyewaan peralatan gunung gitu. Jadi kita sampai di Pagar Alam sudah ada tempatnya. Sudah ada tempatnya, tinggal bawa badan bae dari Palembang, sewa galo di situ sudah siap galo. Termasuk uang yang ngangkat juga. Yang ngangkatnya juga ada. Porter ya. Porternya. Iya. Siapin duitnya yang penting. Ini balik lagi ke tren nih, tren naik gunung. Ya, tren ini kan sekarang masih tren ya naik gunung ya. Terus bukan cuma wong pencinta alam yang pacak daki, tapi budak-budak yang bisa katakan budak Gen Z, iya generasi masih sekolah lah SMA, itu dekat HN ya alangan itu mata kebocor. Iya betul. Ada batas umur? Batas umur tuh ya balita lah sekarang. Batasannya tuh balita. Ada ngajak anak tuh dikasih informasi juga, Bang. Iya, iya. Aku juga pernah bawa anak dulu aku keliling Indonesia bawa anakku naik gunung kan. Nah sekarang sudah dewasa anakku nih, sudah meranjak. Sudah kelas 3 SMA. Masih hobi ya? Sementara lagi berhenti, lagi nari dia. Jadi bagaimana yang bawa anak gitu? Karena katanya ada batasan-batasan. Iya, kalau ada aturan di beberapa gunung kan kayak di Semeru itu boleh bawa anak itu kalau sudah usia 10 tahun. Ada juga beberapa gunung yang 7 tahun gitu. Nah gunung-gunung yang belum ada aturan ya ada juga yang bawa bayi gitu. Kayak Dempo boleh. Dulu aku bawa anakku umur 2 tahun aku bawa naik Dempo dulu. Tapi emang pada saat cuacanya tidak dinginkan tidak salah ya kalau. Ya persiapan tentunya kayak orang tua yang bawa anak tuh pertama harus mengerti dan mengetahui bagaimana mendaki gunungnya dengan persiapan yang maksimal. Kondisi anaknya seperti itu. Ya sebenarnya tidak dianjurkan bawa balita. Ya. Tapi itu terjadi gitu. Ketika itu sudah terjadi harus dimaksimalkan antisipasinya. Ya. Jadi harus tanggung jawab orang tuanya gitu. Tanggung jawab orang tuanya gitu. Okay. Selanjutnya kalau mengenai pendidikan sendiri untuk anggota dari APGI, kalau misalnya ada tahapan-tahapannya tadi katanya, terus apa yang harus dilalui dalam standar kompetensi yang wajib dimiliki? Oke. Kalau dulu, kalau pakai SKKNI yang lama, bahwa untuk menjadi anggota APGI itu harus disertifikasi. Syarat sertifikasinya adalah minimal 5 kali memandu atau 5 kali bawa tamu naik gunung. Nah, kemudian pengetahuan dasar pendakian gunung itu akan diujikan mendirikan tenda, teknik dasar survival, teknik dasar navigasi darat, baca peta kompas, itu yang diujikan. Nah, kalau sekarang di SKKNI 2024 itu jadi lebih banyak unjuk kerja yang akan diujikan seperti itu, dan banyak juga bidang-bidangnya. Kalau dulu cuma 3 level muda, level madya, dan level ahli. Kalau sekarang dari porter pun disertifikasi. Kita baru nak sosialisasi itu. Porter juga ada pembantu porter, kepala porter, pemandu trekking, pemandu hiking, pemandu mountaineering, pemandu alpinis kayak gitu. Galo-galonya harus disertifikasi sesuai dengan levelnya. Itu masuk dalam APGI? APGI ya. APGI yang keluarga sertifikatnya? Sertifikatnya BNSP. BNSP, tapi APGI yang membantu membuat SKKNI-nya. Oh, nomor induknya itu ya? Ya. Oke. Kalau porter ini kan tugasnya nganter ya? Yang ada pelayanan kayak nyingok di TikTok itu apa itu? Oh ya, kalau porter itu tugasnya mengangkat barang, mengambilkan air, mendirikan dan membongkar tenda, termasuk masak. Nah itu masak kita latih. Ah iya benar. Ya masak kita latih, platingnya kita latih. Jangan sampai keracunan wujud. Pertama itu, terus tampilannya harus estetik, sama kayak di restoran. Iya. Itu tetap ditata, toppingnya apa baik, plating lah, istilahnya plating kan kalau dalam penyajian makanan. Iya. Gitu. Paling standar berapa lah biayanya kalau dari porter sama pemandu tadi? Kalau paling yang. Ya kalau standar di Gunung Dempo porter itu 350.000 per hari. Ya kalau guide pemandu yang sudah bersertifikasi itu 1 juta sehari. Oh, iya. Harus dua-duanya datang. Enggak juga, kadang kan kalau anak lebih maksimal. Iya, kalau pendaki itu misalnya cuma 1-2 orang, mereka cuma sewa porter bae. Iya, harus 3 tadi ya. Ya, kalau sudah dalam rombongan wajib pakai guide. Benar. Gitu.
Jadi bisa sekaligus edukasi. Nah. Ya, betul. Jadi, nah kalau di Dempo sendiri di Gunung Dempo apa yang bisa dijelaskan di masyarakat selain sampah tadi? Keunikannya tentunya. Jadi tugas pemandu selain mengantar tamu tadi ke puncak gunung, pemandu itu wajib bisa interpretasi. Interpretasi itu kalau tamunya lokal pakai bahasa lokal, kalau tamunya interlokal harus bahasa Inggris paling tidak, minimal harus tahu sedikit-sedikit bahasa Inggris gitu. Ya namanya kalau udah bahasa Inggris sih susah ya. Ngomong apa gitu. Cara logikanya. Nah, maka Tapi harus ke bahasa Inggris ya. Harus, Iya, walaupun kalau sekarang pasif boleh, Oh, gitu, oke. pasif boleh. Ada kecualian juga ya. Ah, Oke. Terus kembali ke tadi yang mengedukasi bagaimana kalau yang wisatanya sambil bisa nikmati pendakian. sambil mendaki kita juga interpretasi. Tugas pemandu itu interpretasi, menceritakan situasi dan kondisi di gunung. Apa baik tanamannya, apa baik binatangnya yang ada di situ, apa baik mitos-mitos di masyarakat sekitar juga diceritain itu. Kalau misalnya ketemu dengan hewan, Ya, harus apa yang dilakukan gitu. ya betul. Termasuk itu. Terus Ya kita suruh duduk dia berlari. mitos-mitos di masyarakat juga kita ceritain. Oke. Gitu. Ya. Jadi itu ya, jadi lengkap nah kalau misalnya dapat pemandu. Jadi ya kita merasa tidak was-wasnya kan. Betul. Jadi kita bisa berinteraksi dengan sesama juga, dengan pemandunya juga, dengan alam juga. Nah, untuk pemandu sendiri yang program pelatihan khusus tadi ada setiap tahun. Ada setiap tahun. Kalau sertifikasi itu bergilir kita bergilir di provinsi yang membutuhkan. Gitu. Kalau yang untuk yang pelatihan pertolongan pertama tuh? Pertolongan pertama sekarang lagi digiatkan kembali mengingat kasus Juliana di Rinjani kan. Iya. Nah, jadi ada permintaan dari pemerintah pusat untuk melakukan pelatihan rescue gitu. Nah, untuk Sumatera Selatan sedang digodok, tinggal nunggu giliran. Ya. Bagaimana APG ini berkolaborasi dengan masyarakat lokal di sekitar gunung? Kolaborasi itu wajib ya. Di Segaral ini kita nih harus kolaborasi sekarang. Tentunya kalau di masyarakat sekitaran gunung, imbas paling besar kan itu ke mereka, ya kan? Baik itu imbas ekonomi, imbas kerusakan lingkungan, ya imbas masuknya budaya-budaya baru. Jadi APGI selalu hadir di situ untuk melakukan setidaknya pelatihan bagaimana pengelolaan sampah di masyarakat sekitar, pengelolaan homestay, ya kan? Bagaimana hospitality. Masuk itu juga ya? Ya. Oke, jadi pengembangan wisata termasuk gitu. Ya, betul. Terus jejaring internasional juga dari APGI ya? Ya, jejaring internasional kita sekarang lagi berkomunikasi dengan Asosiasi Pemandu Gunung Asia Tenggara dan Asosiasi Pemandu Gunung Dunia. Cuman prosesnya masih panjang. Kemungkinan kita masuk di situ juga. Di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara dan di dunia. Kita juga dimintain pendapat di situ. Nama Indonesia cukup bagus di wisata gunung di dunia. Ya. Kalau namanya sudah berjaringan, nanti ada event-event atau kegiatan yang hubungan dengan APGI sendiri ya, yang bisa dilakukan di Indonesia atau mungkin diundang ya? Iya, diundang. Selama ini mungkin dari tahun 2015 ada nggak kemungkinan untuk yang kita membuat kumpul bersama APGI se-Indonesia atau sedunia lah itu? Kalau se-Indonesia kita ada bekerja sama dengan Kemenfar itu ada Indonesian Mountain Tourism Conference, itu sudah tahun ketiga. Jadi konferensi nasional wisata gunung. Hanya orang Indonesia? Itu se-Indonesia. Kalau Asia Tenggara pernah juga waktu itu di Malaysia kalau tidak salah ininya. Eventnya kita diundang ke situ. Dan apa dibiayai oleh datang atau memang datang pribadi? Kalau itu dibiayain oleh kementerian. Kegiatan Indonesia Conference itu wisata gunung itu dibiayain oleh Kemenpar juga. Ya. Nah kalau untuk tahun depan Januari insya Allah kita ada festival wisata gunung, kita bikin di Bali. Di Bali. Festival wisata gunungnya ya. Itu di gunung mana tuh? Di Bali mungkin pendakian gunungnya ke Gunung Agung. Oke, khususnya di Bali tapi bisa ke Gunung Agung ya. Oke. Dan menariknya jadi
tadi sudah membangun jejaring juga kerjasama dengan lembaga internasional dan untuk era digital ini lagi. Nah, jadi kan masyarakat atau generasi muda tahu nih APG ini apa gitu. Ada sendiri digital ya. Ada medsosnya ada cukup aktif, ada IG-nya kan, IG APGI nasionalnya ada, IG per DPD per provinsinya juga ada. Tuh, websitenya juga ada, apgi.org.id. Terus ada lagi YouTube-nya juga ada. Oh, aktif. Aktif. Oke, kita break dulu nih. Setelah itu kita masuk sesi ketiga dan tuh dulu gala-gala kami ikut lagi. Mungkin ada yang pengen tahu, pengen jadi pemandu gunung ya. Apa beda pemandu gunung, pemandu wisata kita tanya juga dengan Aan. Oke, siap. Sehingga nyong kita lanjut kembali di sesi yang ketiga nantinya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Tawa berdengkung-dengkung ngering serempak rentak pendayung telenggak lengkung kung 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 berduyun-duyun wong sekampung berderup nak nyelip lumban perau bukan perau jongkong dari Muara Ogan sampailah ke Laut Benteng bidang berlumban-lumban disebut kenceran daripada kejonon mangu-mangu laju rongseng lemak melu telok abang ketan sepit telok ukan telok dadang telok abang berlumban bidang cuma ada di Palembang telok abang telok dadang lung ke Palembang kalau lung nengok berlumban bidang telok dadang telok abang berlumban bidang cuma ada di Palembang telok abang telok dadang lung ke Palembang kalau lung nengok berlumban bidang lung ke Palembang kalau lung nengok berlumban bidang. Tertawa berdengkung-dengkung yang serempak rentak pendayung terenggak lengkung kung 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 berduyun-duyun wong sekampung berderup nak nyelip lumban perau bukan perau jogong dari Muara Ogan sampailah ke Laut Benteng bidang berlumban-lumban disebut kenceran daripada terjonon mangu-mangu laju rongseng lemak melu telok abang ketan sepit telok ukan telok dadang telok abang berlumban bidang cuma ada di Palembang telok abang telok dadang lung ke Palembang kalau lung nengok berlumban bidang telok dadang telok abang berlumban bidang cuma ada di Palembang telok
Bagi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini, adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ya, kembali dengan obrolan komunitas ya bersama Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia APGI untuk wilayah Sumsel dan sekitarnya. Ada Aan Syahar ya, beliau dulunya ketua DPD Sumsel. Sumsel 2 periode dan sekarang pengurus di pusat. Ya, Dewan Pengawas. Ya, apa agenda pusat biasanya Aan, kalau tiap tahun? Seperti organisasi kebanyakan lah ya, ada Rakernas, ada untuk saat ini lebih ke peningkatan kapasitas, gitu. Intervensi ke pemerintah pusat untuk wisata pendakian gunung yang berkelanjutan, kayak gitu. Apa ya yang disebut dengan wisata gunung berkelanjutan ini? Wisata gunung berkelanjutan itu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat bahwa wisata gunung yang zero waste, keseimbangan lingkungan, seperti itu, berwisata yang sehat. Jadi ada edukasi ke masyarakat. Iya, betul. Ya. Dan itu ke sekolah-sekolah juga? Ke sekolah-sekolah juga. Kalau Sumsel baru dalam tahap persiapan, ya, ada road to campus dan road to school. Ya. Organisasi kan harus ada pendanaan. Ya, betul. Pendanaannya mana? Mau swadaya? Pertama pendanaan dari iuran anggota. Pertama, kemudian dari sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat. Diharapkan juga dari pemerintah sebenarnya. Ya. Sekarang sudah mulai? Belum. Tarik napas nih belum. Tapi ada kemungkinan tuh mungkin jadi agenda seperti kayak di kebudayaan sudah ada dana kebudayaan itu. Ya, harusnya dari pemerintah harusnya ada. Untuk di Sumsel kan wisata pendakian gunung ini terus terang masih belum dilirik oleh pemerintah. Dianggap sumbangannya belum terlalu besar buat PAD kan. Tapi kalau sudah kayak Rinjani ada banyak. Ya, padahal bule-bule datang. Ya. Di 2021 kalau tidak salah pernah jadi penyumbang terbesar kedua di pariwisata, wisata pendakian gunung ini. Kalau untuk Sumsel? Untuk nasional itu. Oh, nasional. Jadi ini harus diperhatikan ya kalau. Iya. Jadi harus ini ya bisa katakan lebih profesional lagi gitu. Betul. Lebih menarik lagi bagi masyarakat karena tadi kembali ke naik gunung itu jadi tren kan. Jadi kalau sudah tren sudah banyak yang datang gitu. Wisata alam itu kedepannya kan akan menjadi tren nomor 1 karena kejenuhan orang-orang kota itu wisatanya pasti ke alam. Salah satunya wisata pendakian gunung. Seperti itu. APG ini kalau untuk yang laut atau tempat lainnya ada juga? Ya ada. Setiap wisata sekarang ada asosiasinya. Pemandu ya? Ada pemandunya. Ada wisata Arung Jeram, ada pemandu. Asosiasi Pemandu Arung Jeram. Para layang ada asosiasi pemandu para layang. Seluruhnya ada anunya. Dan ada pemandu. Itu bisa menjadi satu lah untuk mengangkat pariwisata ya. Betul. Yang jelas itu ada alternatif profesi baru. Iya, betul. Seperti itu. Jadi selama ini kan pendaki gunung itu hanya dilakukan oleh anak-anak pencinta alam, dianggap kegiatan yang sia-sia. Sekarang jadi salah satu potensi profesi. Ya, hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar, betul. Oke. An, untuk akhir program di ngobrol-ngobrol kita di hari ini, harapan ke depan apa yang diharapkan dari APG sendiri atau pribadinya An untuk wisata gunung ini? Untuk wisata gunung tentunya kita tingkatkan tingkat kunjungan ke gunung-gunung, tentunya dengan berwisata secara bertanggung jawab. Ya, zero waste, kendalikan sampah,
kemudian safety first-nya, wisata pendakian gunung termasuk wisata yang ekstrim, maka yang paling utama adalah keamanan atau safety prosedurnya. Kemudian secara pribadi ada alternatif profesi baru. Profesi kita ini sebagai seorang pemandu sama dengan seorang dokter, sama dengan seorang karyawan, sama dengan seorang direktur. Kita bisa menjadi pemandu, bisa memiliki usaha trip operator ke wisata gunung, dan tentunya jangan takut susah cari kerja jadinya. Jadilah seorang pemandu gunung. Kesempatan kerja itu sangat terbuka luas untuk saat ini. Oke. Udah usah di kotanya nih. Iya, udah usah di kotanian. Agam Rinjani pernah dalam 2 minggu dapat 370 juta kok dari memandu gunung. Iya. Iya kan? Nah, potensinya sangat besar. Dan Banyak kawan-kawan di Jakarta usahanya cuma satu, apa? Trip operator. Dan kaya raya. Benar. Tuh, gitu. Kayak Agam Rinjani Yang nyelamatin yang evakuasi bekas- jenazah Juliana di Rinjani kemarin. dan itu termasuk dalam ilmu yang didapat untuk pemandu atau juga porter. Iya, betul. Tuh mencoba bisa bertali temali juga. Tali temali juga, ya. Ya, itu kita pelatihan rescue. Ada nama nilai plus gitu ya. Ya, Iya, betul. oke. Terima kasih An, semoga apa yang disampaikan menjadi wawasan bagi pendengar karena selama ini kita belum tahu ternyata ada profesi pemandu wisata gunung. Ya. Jadi yang bagi anak muda-muda yang hobi naik gunung ya, cuma naik gunung coba carilah pengalaman untuk menjadi pemandunya. Betul. Sertifikasi itu yang penting ya. Oke. Assalamualaikum An. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dulu galo-galo kita lanjut kembali rangkaian program acara di kesempatan siang hari ini dalam Sriwijaya Siang ya, dan kaki ada pemandu atau penyiar acara selanjutnya, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Alang kelema makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.